Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ranking dari tingkat sekolah dasar dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sendiri kami melakukan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk UAS semester 4 kami. Dosen pengampu kami sendiri yaitu Ibu Yulidia Saptorini MPG. Kami dari kelas reguler pagi semester 4 PGMI STI Bani Soleh Kampus Bekasi. Saya sendiri Salsabila Faradiba dan rekan saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tutorial Excel. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ranking. Ranking itu sendiri adalah salah satu bentuk data kuantitatif yang tertera pada rapot. Dapat menunjukkan posisi atau urutan peserta dari seseorang siswa yang bisa dilihat dari presentasi dan prestasi siswa itu sendiri. Semakin tinggi nilai ranking yang diperoleh oleh siswa itu sendiri, idealnya dapat mencerminkan semakin tinggi pula tingkat dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Atau sebaliknya, semakin rendah nilai ranking seorang siswa itu sendiri, berarti semakin rendah pula tingkat pencapaian tujuan pembelajarannya. Tapi standar dari ranking itu sendiri tidak dapat dipastikan secara jelas karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat mendukung ranking itu sendiri tidak bisa menjadi standar dari pintarnya seorang siswa. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara menggunakan atau mengaplikasikan ranking pada kelas untuk tingkat jenjang SD pada Microsoft Excel. Kepada rekan saya persilakan. Oke, teman-teman semua, kita langsung saja ke tutorialnya bagaimana cara menentukan ranking di Microsoft Excel. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya kenapa sih kita harus buat ranking. Ya, karena pertama untuk mengurutkan atau menentukan mana siswa yang paling tinggi pencapaiannya dan mana siswa yang paling rendah pencapaiannya, dan tujuannya untuk motivasi siswa itu tersendiri. Sebelumnya ini saya sudah ada contoh data nilai siswa apa aja nih, bahasa Indonesia, mata pelajaran, dan kita akan menentukan jumlah rata-rata dan yang terakhir ranking. Kita tentukan jumlahnya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan jumlah menggunakan rumus. Nah, kita klik dulu di kolom jumlahnya yang ingin kita cari. Setelah itu kita klik sama dengan. Nah, untuk mencari jumlah kita menggunakan rumus sum. Kita ketik aja sum. Setelah itu buka kurung, kita drag yang ingin dijumlah. Misalnya dari sini dari base sampai kita drag saja ini ya, kita drag. Setelah itu setelah dari drag kita tutup kurung lagi, enter. Nah, ini udah ketahuan jumlahnya 553. Untuk ke bawahnya kita nggak usah satu-satu kita ketik rumusnya, tapi kita cukup tarik ke bawah saja. Kita tarik ke bawah. Tarik. Nah, itu sudah otomatis. Rumusnya ketarik juga sampai bawah. Nah, ini cara mencari jumlah. Sekarang kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya kita tulis seperti biasa sama dengan rumus cara mencari rata-rata itu average. Tulisannya average. Jadi bacanya average. Kita ketik aja average. Nah, ini udah ada. Nah, kita tinggal drag lagi aja yang ingin kita rata-ratakan. Kita cari nilai rata-ratanya.
dari sini kita drag sampai sini ya. Setelah itu kita tutup kurung lagi, enter. Nah, ini udah ketahuan rata-ratanya 79,0. Udah kan cara mencari rata-rata ya, cukup average, terus kita drag yang ingin dicari rata-ratanya. Setelah itu kita ini aja, kita tarik lagi ke bawah. Nah, maka sudah ada otomatis kita mencari nilai rata-ratanya. Sudah ketahuan nilai rata-ratanya. Dan yang terakhir, cara mencari rank. Cara mencari rank cukup simpel. Rumusnya rank itu sama rank, tulis rank juga, rank RANK. Nah, ini kita pilih yang rank saja ya, kan ada 3 nih rank. Kita mencari ranknya dengan menggunakan rumus yang rank. Klik, sudah kita klik. Dalam cari rank kita menentukannya dari jumlah nilainya, dari jumlah nilai siswa. Kita nih 553, kita klik saja, karena ini jumlah siswa ini nanti kita akan urutkan dari yang terbesar, berarti dia ranking 1 gitu. Setelah itu kita koma, karena di sini menggunakan sintaksnya disuruh menggunakan koma, maka kita menggunakan koma. Jika ada yang menggunakan titik koma, maka kita ketik juga titik koma. Kebetulan di sini kita menggunakan koma. Setelah koma, ref. Ini yang pertama kan number, 2 ref. Nah, refnya itu jumlah, kita drag dari awal hingga akhir keseluruhan jumlah nilai siswa. Ini kita drag saja hingga awal sampai akhir. Setelah itu jangan lupa kita mencet F4. Tujuannya untuk mengunci rank ini, kita kolom ini kita kunci supaya nantinya pas kita tarik ke bawah itu bisa mengikuti. Setelah sudah dipencet F4-nya, kita koma lagi. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada 0 descending dan 1 ascending. Kita pilih yang 0, karena kalau yang 0 itu akan mencari mana siswa yang paling tinggi jumlahnya, maka dia ranking 1. Jika yang 1 ini, yang bawahnya 1 ascending, itu akan mencari mana nilai yang paling rendah siswa, maka dia ranking 1. Makanya kita pilih yang 0. Ini akan mencari mana siswa yang paling tinggi nilainya, maka dia dapatkan ranking 1. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini udah ketahuan bahwa yang pertama ini dapatkan ranking 23 dari 25 siswa. Nah, ini udah ketahuan. Nah, jika sudah ini kita langsung drag saja ke bawah. Nah, maka sudah ketahuan rankingnya, mana yang ranking 1. Nah, ini 1 didapatkan oleh jumlah 653. Biar kita tandai saja nih ranking 1, ranking nah, sudah selesai sudah tutorial kita kali ini tentang pembahasan bagaimana sih cara menentukan ranking. Cukup sekian ya dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kita menentukan ranking, khususnya kita sebagai guru.
Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Udah belum? Oke, jadi itu adalah tutorial bagaimana cara menentukan ranking pada tingkat sekolah dasar menggunakan Microsoft Excel. Semoga apa yang kita jelaskan pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat teman-teman yang telah menonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua supaya video ini dapat bermanfaat dengan lebih baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.